Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignes Ambarwati. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini izinkan saya untuk membahas materi proposal penelitian yang telah saya buat terkait komunikasi publik dianggap kurang efektif terkait permasalahan pandemik COVID-19. Dalam penelitian proposal, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Dewasa ini, komunikasi publik sangat berperan penting dalam memberikan informasi tentang COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Dalam webinar FISIP, Universitas Indonesia, Umi Salaman menyatakan bahwa komunikasi publik adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan organisasi publik dan dirancang untuk menyampaikan serta menyebarkan informasi dengan tujuan utama untuk menyampaikan dan menjelaskan keputusan serta tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, serta membantu memperkuat sosial. Di sini, beliau menjelaskan ada 4 fungsi komunikasi publik. Yang pertama, informasi, yang kedua, penjelasan, yang ketiga, promosi, dan yang keempat, dialog. Sarananya dapat berupa aksi demonstrasi, media sosial, kolom komentar, di website atau blog, email, papan reklame, spanduk, dan sebagainya yang bisa dilihat oleh publik. COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Saat itu, Presiden Jokowi mengkonfirmasi bahwa salah satu rakyatnya sudah terinfeksi virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat sudah mencapai 751.000 orang. Pada saat ini, media sosial sebagai salah satu ranah untuk menampung informasi terkait COVID-19 menyebarkan banyak hoax yang membuat masyarakat Indonesia kebingungan. Dari analisis ini, Kominfo menemukan 1.237 hoax terkait COVID-19. Banyaknya informasi terkait COVID-19 di ruang publik menimbulkan masalah baru, karena sebagai masyarakat kebingungan dengan penyampaian informasi yang kurang komprehensif terkait COVID-19. Strategi komunikasi dalam penanganan pandemi COVID-19 dinilai kurang terintegrasi di masyarakat. Tantangan yang terjadi saat ini, pemahaman masyarakat terhadap bahaya COVID-19 perlu ditingkatkan. Maraknya disinformasi tentang COVID-19, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 perlu ditingkatkan. Kondisi yang diharapkan meningkatkan awareness dan disiplin publik terhadap protokol kesehatan. Publik mampu memilih dan memilah informasi yang didapat tentang COVID-19, serta meningkatkan kepercayaan publik. Tetapi, selama menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah melakukan kekeliruan komunikasi. Contohnya, saat Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa virus corona akan menyingkir dari Indonesia karena doa kunut. Dan selain itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, yaitu Ahmad Yuryanto, pernah melakukan bandering komunikasi yang mengatakan bahwa yang miskin melindungi yang kaya agar tidak tertular penyakitnya. Pernyataan tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadi sangat marah karena penyampaian juru bicara pemerintah yang bersifat rasis. Yang sakit melindungi yang sehat agar tidak tertular oleh penyakitnya, yang sehat melindungi yang sakit agar tidak keluar dari rumah dan melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Maka dari itu, pentingnya edukasi tentang komunikasi publik, yaitu dengan cara para Satgas Penanganan COVID-19 sebagai komunikator harus memahami bagaimana karakteristik masyarakat sebagai komunikan saat menyampaikan informasi.
Sebagai contoh, ketika sedang berhadapan dengan masyarakat menengah ke bawah, seperti pasar dan terminal, para Satgas penanganan COVID tidak boleh menggunakan bahasa formal, harus menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami, dan para Satgas harus terjun langsung ke lapangan untuk penyuluhan tentang penerapan 4M. Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Sedangkan untuk masyarakat menengah ke atas harus menggunakan bahasa formal serta menggunakan istilah-istilah asing seperti new normal, physical distancing, social distancing, dan masyarakat menengah ke atas untuk penyuluhan bisa hanya dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Selain itu, Presiden Jokowi memberikan arahan strategi komunikasi publik dengan penanganan pandemi COVID-19 adalah dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan yang berbasis dengan ilmu pengetahuan, dan data ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dan memastikan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan. Sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik, serta strategi komunikasi publik dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Yang pertama, tujuan komunikasi perubahan perilaku. Melalui komunikasi publik yang sistematis, komprehensif, dan masif untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Kedua, pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui konten yang sesuai dengan jenis golongan masyarakat. Misalnya, golongan perempuan dan laki-laki, golongan umur tertentu, dan sebagainya. Ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin diri, gotong royong, optimis, dan positif. Setelah tadi saya paparkan tentang latar belakang masalah, sekarang yang kedua saya akan memaparkan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah terkait pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana cara Satgas Penanganan COVID-19 berkomunikasi mengenai COVID-19 yang sesuai dengan karakteristik masyarakat? Yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi dengan penanganan COVID-19? Setelah tadi saya sudah memaparkan tentang rumusan masalah, dan yang ketiga saya akan memaparkan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi masyarakat dan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui cara Satgas Penanganan COVID-19 berkomunikasi terkait COVID-19 yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi publik dalam penanganan COVID-19. Setelah tadi saya sudah memaparkan tentang tujuan penelitian, dan terakhir saya akan memaparkan tentang manfaat masalah. Yang pertama, memberikan manfaat tentang tantangan, cara, dan strategi terkait pandemi COVID-19 melalui pendekatan komunikasi publik. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang bagaimana peran komunikasi publik dalam pandemi COVID-19. Ketiga, meningkatkan rasa kesadaran dan kedisiplinan diri untuk menerapkan protokol kesehatan 4M. Sekian dari pemaparan tentang proposal penelitian saya terkait komunikasi publik dianggap kurang efektif terkait permasalahan pandemi COVID-19. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.